salam yang luar biasa. Oh, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia telah mengubah ratap kita menjadi tari-tarian. Haleluya. Mari tepukan tangannya yang semangat bagi saudara. Haleluya. Dia berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Sekali lagi, Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku, Dia berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Haleluya. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangannya lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Karena Dia Tuhan yang telah mengubahkan ratap kita menjadi tarian. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku takkan, haleluya, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam, haleluya, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, persilakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi. Rasakan hadirat-Mu. Kami ingin lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tempat ini. Ketika kami menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami, Engkau hadir ya Bapa. Dan kehadiran-Mu memulihkan kami. Kehadiran-Mu memberkati setiap kami. Kehadiran-Mu Tuhan melawan setiap kami. Sehingga hati kami dibaharui. Hidup kami dipulihkan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat terindah
di hadiratku, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Sekali lagi katakan, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Kami dipulihkan, ku dipulihkan, dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Katakan, kami dipulihkan, ku dipulihkan, dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Mari dengan hormat kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, saat terindah di hadirat-Mu. Mari rasakan hadirat Tuhan, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, ku dipulihkan, dan dibarui dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu ada suka. Lagi katakan lebih sungguh dengan iman, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu.
Angkat hatimu, angkat suaramu, tinggikan Dia. Hampiri dengan iman percaya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Oh, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, kami sungguh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Syukur, syukur, syukur. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Haleluya, haleluya. Oh, syukur, syukur, syukur. Terima kasih Bapa. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersuku menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersuku menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lagi katakan hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersuku menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, lebih lagi tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan-Mu saja yang nampak Tuhan di tempat ini, di gereja ini, di hidup kami, supaya kami menaikkan puji-pujian kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Beracara lebih lagi ya Tuhan, ya Roh Kudus, lawat kami lebih lagi, jamah kami lebih lagi. Ampuni bila mana ada pelanggaran dosa kami, supaya kami boleh terus dilayakan Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama saya katakan amin. Haleluya.
sama lain dengan senyum terbuka sekali lagi. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Yeah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Sama-sama sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, mari bersuka. Dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bagus saudara. Kita mau lebih lagi bersuka cita, amin. Mari tepuk tangannya lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Haleluya. Ya, saya melihat kita belum nampak bersuka cita memuji Tuhan. Masih tegang-tegang. Apa karena kedinginan, saudara ya? Karena hujan di luar sana barusan tadi melanda tempat ini. Lalu tambah AC yang makin dingin. Jadi kita bergerak susah. Ya, karena kedinginan, saudara. Amin. Bener gak? Ya, yuk jangan sungkan-sungkan saudara. Ketika kita bersuka cita, Allah juga di sorga bersuka cita, amin. Ketika dia bersuka cita karena puji-pujian kita, maka dia akan mencurahkan berkatnya atas hidup kita, amin. Yuk sekali lagi kita makin berdiri sama-sama, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam sekarang bersuka, bersuka citalah. Yeah, haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang lagi sekarang bersuka, bersuka citalah. Yeah, haleluya. Masih terus mau bersuka cita, amin. 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 Yang amin beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia siap curahkan anggur barunya atas hidup kita. Siang hari ini dia limpahkan sukacita atas hidup kita.
Sama-sama saya katakan haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata lagi. Anggur baru tercurah, haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan apa? Sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, katakan belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia sama-sama. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Kita terus mau bersukacita karena Tuhan Yesus pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia sama-sama. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, amin. Penuhi setiap kita umatnya, amin, dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Sekali lagi kita saling memberkati, saudara-saudara. Katakan satu sama lain, kanan kirimu. Aku saling memberkati, saling mengurapi. Yeah. Dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, haleluya, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru
Mari beritahu satu sama lain, katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Oh, sama malu-malu, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Firman ditaburkan di tengah-tengah hidup kita. Persiapkan hati bencana hidup kita, supaya ketika firman Tuhan ditaburkan, benih firman Tuhan itu tidak sia-sia jatuh di tanah hati yang baik, yang siap ditabur oleh benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup karena kasih-Mu Bapa. Kami hidup karena kemurahan. Tidak ada dapat kami banggakan selain Engkau. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu
Haleluya. Benar Tuhan Yesus, Engkaulah alasan kami hidup. Bapa, jangan tinggalkan kami. Kami tidak akan dapat hidup. Kami tidak dapat berjalan Tuhan tanpa tangan Tuhan. Bapa, bagimulah pujian, syukur, hormat kami. Seberapa yang bisa kami naikkan biarlah menyenangkan hati Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami rindu lagi Tuhan untuk diberkati oleh Engkau. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, ambil alih Tuhan pemberitaan firman ini melalui hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Biarlah hanya Tuhan yang kami tinggikan, kami permuliakan. Biar kami mau mendengar suara Tuhan, mau mendengar Tuhan apa maunya Tuhan di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan dengan tenang Tuhan diberkati oleh Engkau. Biarlah Tuhan semua umat-Mu diberkati. Demikian juga Tuhan yang menyampaikan firman diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kepada Opung Gembala, Pak Gembala yang mempercayakan hari ini kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapa di sorga. Kalau hari ini di Januari ini kita masih ada di dalam gereja ini, kita masih ingat betul bagaimana kita melewati tahun-tahun atau bulan-bulan sebelumnya. Sekarang kita ada di Januari 2024. Tentu banyak yang Bapak Ibu 2025 ya, 2024 sudah lewat, kita ada di 2025. Tentu ada catatan-catatan atau keinginan-keinginan dari Bapak Ibu untuk berjalan bersama dengan Tuhan di 2025 ini. Ya. Ada resolusi, ada mau capaian apa yang mau kita perbaiki, apa yang mau harus kita buat supaya Tuhan ditinggikan, disenangkan. Baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mencoba melihat, saya bergumul semalaman apa Tuhan yang paling tepat untuk memberkati umat-Mu. Kami percaya kalau Engkau Tuhan yang berbicara, kalau Engkau Tuhan yang memberkati kami, tentu itulah Tuhan yang sedang kami imani untuk berjalan di tahun ini. Mari kita buka Bapak Ibu Alkitab kita ya, Kolose 2 ayat ke-6 sampai dengan 15. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 15. Untuk menghormati firman Tuhan, sekali lagi saya jemput untuk bangkit berdiri. Nah, supaya kita sama-sama menyimaknya, ya, saya minta untuk yang pertama dibacakan oleh kaum Adam, yang kedua kaum Hawa, yang terakhir nanti bersama-sama. 2, 3, ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lanjut. Ya, ayat ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus.
dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib bersama-sama. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tadi dikatakan, ya, kamu telah menerima Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose, ya, kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, dikatakan di sana. Poin yang pertama yang mau kita bahas di dalam surat Kolose ini terhadap kita di tempat ini, pertama, menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya. Next, tolong tampilkan. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya. Kamu telah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya berpikir, apa maksud Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Kolose? Ya. Menerima Kristus, menerima Yesus menjadi juru selamat kita. Tentu semua kita di tempat ini, inilah alasan mengapa kita ada duduk melakukan bakti kita di gereja ini. Ya. Untuk mensyukuri anugerah Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, perjalanan hidup kita dari tahun yang lalu 2024, sekarang kita ada di 2025. Itu semua bukan hebat dan gagah kita, tetapi karena kuasa Allah yang membawa kita masuk di tahun yang baru ini. Kita harus mengenal Yesus, kita harus menerima Dia. Menerima di sini berarti harus penuh. Bukan berarti hanya mengenal ataupun percaya. Aku percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi menerima Yesus di sini sebagai juru selamat kita. Bukan hanya sebatas mulut. Tetapi melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita tahu pengorbanan Tuhan Yesus. Mengorbankan segala-galanya buat saudara dan saya. Mengorbankan apa yang dia punya sampai dia rela mati di kayu salib karena menebus dosa-dosa kita. Ya. Jangan lagi ada yang berpandangan saya kan jemaat biasa, Pak. Nah, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita, mengenal lebih dekat lagi, percaya menerima Yesus, jangan setengah-setengah. Ya. Kalau hidup kita setengah-setengah, tidak panas dan tidak
dingin, apa kata Tuhan? Atau suam-suam kuku, engkau akan dimuntahkan. Jadi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus harus secara all out, harus keseluruhan hidup kita. Apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan kita itu, apapun yang kita lakukan harus berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Saya percaya 2025 ini kita bukan menjadi orang yang setengah-setengah. Kita mau menjadi orang yang betul-betul melakukan kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita mau bukan hanya separuh-separuh. Kita mau betul-betul mengenal Tuhan, dekat kepada Tuhan, tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tinggal di dalam Tuhan, menerima Tuhan, harus ingat kasih-Nya, ingat pengorbanannya, jangan ragu-ragu. Ya, betul persoalan datang, betul masalah datang, tetapi masalah itu tidaklah akan bisa kita atasi sendiri kalau tidak bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan selalu mendengar anak-anaknya yang berseru kepadanya. Nah, itu yang saya katakan. Kalau waktu kita mungkin di 2024 kurang memberi perhatian, kurang kita bisa bagi di 2025 ini, mari kita tambahkan. Beri komitmen baru untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Next. Ya. Selanjutnya dikatakan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, memberi gambaran, memberi solusi bagaimana dekat, bagaimana menerima Yesus sebagai Tuhan, bagaimana kita harus dekat kepada Tuhan, mengenal Dia dan kuasa-Nya. Dikatakan di sana, poin yang kedua, berakar dan dibangun di dalam Dia. Ya, mari kita buka selanjutnya di Kolose 2 ayat 7. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dikatakan hendaklah kamu berakar. Rasul Paulus mengumpamakan suatu tanaman, suatu pohon. Ya. Boleh ditampilkan gambar pohonnya? Nah, ini boleh di layar ya. Rasul Paulus mengumpamakan suatu pohon. Pohon yang kuat tergantung kepada akar yang kuat. Semakin akarnya masuk ke dalam tanah, semakin kuat pohon tersebut. Ya. Kerja akar memang tidak kelihatan, tetapi sangat menentukan atasnya. Sangat menentukan atasnya. Sehingga dia bisa menghasilkan buah yang baik. Sehingga kalau dikatakan di Pemazmur, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Ya. Kerja akar ini untuk menerima nutrisi untuk membangun pohon itu. Semakin kuat akarnya, semakin baik pohon itu berdiri. Kalau akarnya tidak kuat, Bapak Ibu mungkin pernah lihat, baru hujan rintik-rintik, angin sedikit sepoi, tumbang, jatuh. Dapat dipastikan pohonnya ini mengalami masalah di akarnya, tidak kuat. Nah, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus menggambarkan kita harus berakar di dalam Dia?
Kita semua yang ada dalam ruangan ini sama yang dinasehatkan Rasul Paulus di jemaat di Kolose maupun di GBI Tanah Merah. Kita harus betul-betul berakar itu untuk menerima nutrisi itu, untuk menerima air hidup itu. Akar yang baik akan menyerap air. Nah, kita semua harus menerima air hidup, air kehidupan. Apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi makanan kita setiap saat. Supaya kita bisa dapat tumbuh, supaya kita dapat kuat menahan serangan, supaya pohon kita, supaya hidup kita ini dapat berbuah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hendaklah kamu berakar. Jadi kalau sudah akar kita kuat, sekalipun angin topan datang, kalau akarnya kuat, saya yakin pohon itu bukan bertambah lemah, malah bertambah kuat. Kita juga demikian Bapak Ibu. Sekalipun persoalanmu yang satu belum selesai, angin pencobaan datang tiada henti-hentinya. Tapi kalau kita berakar di dalam firman Tuhan, itu yang menjadi kekuatan bagi hidup saudara dan saya. Amin. Yang berbicara ini juga bukan lepas dari soal-soal masalah. Banyak masalah persoalan yang datang kepada saya. Tetapi saya percaya untuk tahun ini sesuai dengan nyanyian yang kita nyanyikan di awal tahun di sini. Biarlah menjadi tahun Yobel. Ya, tahun Yobel, tahun pembebasan kepada kita. Yang terbelenggu terlepas, yang terikat dilepaskan. Kalau ada Bapak Ibu selama ini mungkin punya pemikiran karena kurang berakar, ya, mari sediakan waktu lagi, mari sediakan lagi yang terbaik itu untuk menyerap air kehidupan itu. Berakar atau datang selalu kepada Tuhan. Ya, dikatakan lagi di sana, dibangun di atas Dia. Rasul Paulus juga mengatakan bukan hanya tanaman, tetapi juga bangunan. Bapak Ibu percaya, maksud saya, kalau yang ingin saya maksudkan, suatu bangunan yang kokoh dan megah tergantung kepada pondasinya, dasarnya. Nah, waktu MOI dibangun, saya sudah ada di Jakarta, di Pagar. Kok 1 tahun belum nongol apa-apa? Nah, kita lewat. Kok lama sekali, apa sih yang dibangun? Ternyata membangun suatu bangunan yang megah, kalau kita lihat MOI di atas itu ada suatu komplek juga, perumahan di atas. Ternyata harus dibangun pondasinya itu yang kuat. Oleh sebab itu, sampai lama sekali kelihatannya supaya pondasinya itu betul-betul bisa menahan beban. Ya. Sama juga dengan saudara dan saya. Pondasi kehidupan kita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Supaya kita itu dapat kuat berdiri teguh, tentu juga harus memiliki pondasi yang benar. Jangan pergi kemana-mana untuk mencari sesuatu dengan alasan apapun. Mari datang kepada firman Tuhan. Ya, itu dikatakan di sana. Hendaklah kamu juga bertambah teguh di dalam iman. Ya, saya yakin dan percaya ketika persoalan kita bawa kepada Tuhan dan kita mengaku dan kita mau mengundang Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Dengan sungguh-sungguh cari Tuhan. Di kitab Yeremia dikatakan,
berserulah kepadaku. Berserulah kepadaku. Dulu penggembala mengajarkan kepada kita, telepon surga. Yeremia 33. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak engkau pahami. Seringkali kita begitu. Kita meminta sesuatu yang ini, Tuhan tambahkan yang lain juga. Maka bagi orang percaya, firman itu berlaku kepada kita. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Tuhan kepada kita anak-anaknya di tempat ini. Amin. Jadi jangan ragu-ragu untuk 2025 ini. Semakin teguh iman kita, semakin kita mengalami berjalan bersama dengan Tuhan, ya, kita raih apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan melimpah ucapan syukur, ya. Apapun yang kita kerjakan jangan bersungut-sungut. Selalu ada ucapan syukur dari kehidupan kita. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau sudah enggak ada ucapan syukur, kehidupan kita menjadi kehidupan yang hampa, yang hanya menuntut dan menuntut. Di mananya Tuhan ini? Aku udah berdoa enggak jawab-jawab. Sudah mulai. Jadi kita harus penuh dengan ucapan syukur. Kalau belum dijawab hari ini, sabar. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Ya, sabar. Tetapi tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa. Pasti Tuhan akan menolong kita. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, next, ya. Dikatakan kepenuhan hidup di dalam Kristus itu juga supaya kita semakin mengerti siapa Allah kita ini sebetulnya. Ya. Kita harus berhati-hati. Berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat. Ya. Berhati-hati karena saat ini banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat yang membuat umat Tuhan makin lama makin goyah. Ya, kita lihat dulu ayatnya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saya mau katakan salah satu filsafat yang berasal dari filosofia atau hikmat manusia. Salah satu yang tidak sesuai dengan Alkitab, salah satu ya, yang bisa saya jelaskan mungkin banyak, adalah human secularism. Apa itu, Pak? Di sana ada suatu pandangan yang berlawanan dengan Alkitab. Salah satu teorinya adalah orang sains mengatakan teori Charles Darwin, di mana dikatakan manusia berasal dari monyet atau kera. Sama ya? Memang kalau dilihat sih sama ya, telinganya ada, ya, matanya ada. Nah, karena mengalami evolusi, ya, mengalami evolusi. Nah, kalau itu benar, sekarang boleh Bapak periksa, boleh Ibu periksa, apa masih ada tulang ekor? Kalau masih ada berarti evolusinya belum selesai. Saya percaya tidak ada di sini yang berekor. Tidak ada kan? Nah, karena menurut Charles Darwin, manusia berasal dari kera. Kera kan berekor. Nah, tapi kita kan tidak ada yang memiliki ekor. Jadi itu terpatahkan. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan, bukan dari kera. Ada lagi teori nebula. Terbentuknya bumi ini dengan begitu saja. Nah, itu sudah terjadi puluhan juta tahun dengan kebetulan saja. Ini melawan prinsip Alkitab. Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya.
Seperti ini bisa membuat orang menjadi tidak percaya Tuhan. Bisa lama-lama dia menjauh dan meninggalkan Tuhan. Bahkan bisa menghina. Ya, aku baru menerima video beberapa saat yang lalu. Konon katanya yang terjadi di Los Angeles itu karena apa itu kebetulan atau memang benar atau bagaimana, hanya Tuhan yang tahu. Terjadi kebakaran hebat melanda daerah artis itu karena mereka menghina Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu dengan filsafat-filsafat yang kosong, ya. Ada lagi, kalau setiap suku saya pikir ada tradisi-tradisi yang mengikat yang belum selesai di antara kita. Ya, yang diajarkan nenek moyang yang tidak perlu kita teruskan di zaman kita sudah percaya Tuhan Yesus. Apa itu salah satu, Pak? Orang kalau pulang kampung, ya, dia sudah percaya Yesus, tetapi sengaja dipotongnya yang paling enak. Apa yang paling enak? Ya, dibawa kemana? Dibawa ke kuburan. Lalu berbicara dengan kuburan itu, meminta sesuatu. Nah, itu kalau ada di sini bertobatlah. Saya mau katakan ajaran-ajaran seperti ini, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kenapa? Karena tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Lebih baik kita makan bersama atau bawa makanan itu ke sini supaya nanti makan siang kita sama-sama. Jadi jangan lagi ada pernah berprinsip, ada saya lihat diambil rokok dibakar, nah, habis karena angin kencang. Ijalu katanya, tambahin lagi. Menyesatkan, sungguh menyesatkan. Angin yang merokok, katanya opungnya yang merokok. Hal-hal ini membuat menjadi keliru. Ya, ada lagi yang menghubung-hubungkan dengan mistis. Ya, ngaruh. Siapa yang roh? Siapa yang datang? Itu rohnya nenek moyangnya masuk ke dia. Tanya aja. Siapa yang datang? Opungnya katanya, opungnya. Menyesatkan. Banyak orang sekarang membuka diri akan hal-hal seperti itu. Maka Rasul Paulus berkata, hati-hati. Banyak ajaran-ajaran palsu yang membuat iman kita tidak berjalan dengan baik. Ya, sekalipun kita sudah dikatakan kita sudah terima Yesus, tetapi hal-hal seperti itu masih nyenggol-nyenggol kehidupan. Jangan lagi Bapak Ibu, ya. Dan roh-roh dunia yang tidak menurut Kristus. Banyak roh-roh yang mempengaruhi kita sekarang. Salah satunya judul itu juga. Ya, betapa bodohnya kita mau sumbangin orang itu, enggak akan mungkin kita menang dibikinnya. Karena judi itu dilarang oleh firman Tuhan, dilarang oleh pemerintah. Jadi yang ada di sini suka jual, berhenti, itu dosa. Ya, hati-hati supaya jangan ada yang membuat hidup kita itu terbelenggu. Sekali kita masuk dan memberikan diri kita masuk ke dalamnya, ya, kita susah untuk keluar dari sana. Kenapa demikian? Saya katakan itu karena saya sudah mengalami. Waktu kita masih bermain di dalam namanya dunia palsu memalsu. Kalau mau keluar itu resikonya sungguh besar. Jadi jangan coba-coba membuka diri kepada hidup yang palsu-palsu, ya, hidup yang hitam, ya, yang dituntut oleh keinginan daging kita ini, supaya kaya, supaya punya ini dan itu, ya. Yang keempat, meninggalkan manusia lama. Ya, betul. Yang kita lawan saat ini, ya, bukan sesuatu yang betul-betul kita menjadi kayak perang kelihatan. Ya, firman Tuhan bilang kita bukan melawan darah dan daging yang kelihatan, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Karena itu mengakibatkan manusia lama kita ingin bertahan terus. Keinginan daging kita itu jangan diusik. Keinginan mata kita maunya kita pelihara terus. Melihat yang, ya, mungkin agak sedikit
menarik dilihat mata, tetapi membuat kita itu menjadi menderita banyak. Ya, artinya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu melihat sesuatu yang, ya kalau bapak melihat istri kan biasa, tetapi kalau melihat istri orang, berapa lama boleh kita lihat istri orang, kan gitu ya. Dulu Opung Gembala Doli waktu masih hidup katakan jangan lebih dari 3 detik Pak. Kenapa? Awas si bolis katanya. Oh ya. Jadi kita juga jangan membuka celah melihat yang lain itu lebih seperti itu. Bisa membuat hati jadi terpikat olehnya, ya. Meninggalkan manusia lama untuk menjadi manusia baru. Di dalam Kolose 2:11-13, dalam Dia kamu sudah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dan dibaptis, dan di dalam Dia kamu turut mengambil dibangkitkan juga kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Bapak Ibu, kedagingan kita yang menuntut. Kalau zaman dulu bagaimana orang-orang yang di bawah hukum Taurat, ya, orang-orang yang di bawah hukum Taurat itu salah satu syaratnya itu supaya dia bisa masuk di dalam keyahudian lah kita katakan, itu dengan tanda sunat, dengan tanda sunat ataupun apa, ini perjanjian lama yang menghendaki supaya kita itu sunat baru dikatakan itu mengikuti tradisi Yahudi. Tetapi kalau sekarang ini bukan sunat yang demikian yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di tempat ini. Apa? Adalah sunat hati. Ya, sunat hati, bukan sunat yang dilakukan oleh pekerjaan tangan manusia. Percuma kita disunat juga kalau toh juga melakukan dosa. Kalau orang melakukan sunat berarti dia tidak bagian daripada kasih anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi kalaupun ada di tempat ini yang melakukan sunat, saya pikir itu bukan sunat untuk yang kita sebutkan, tetapi untuk kesehatan. Ya, firman Tuhan tidak melarang untuk kesehatan. Tetapi kalau untuk menerima kerajaan Allah, itu tidak berlaku sama sekali. Sunat yang dibutuhkan kita sekarang adalah sunat hati. Memberi hati kita menerima Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang telah mati bagi kita. Itulah yang dikatakan sunat hati. Ada pembaharuan budi setelah kita menerima Tuhan. Kita meninggalkan manusia lama kita, sifat-sifat kita yang lama. Ya, boleh ditampilkan apa sifat-sifat yang lama itu. Setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi mati bersama dengan Tuhan, bangkit bersama dengan Tuhan. Ketika kita sudah mengerti akan firman Tuhan, di gereja kita ini, suatu kedewasaan itu memberi diri untuk dibaptis. Dibaptis. Maksudnya apa Pak? Supaya kamu mati dengan dosa-dosamu, mati bersama Yesus, bangkit bersama dengan Yesus. Amin. Nah, karena kalau tidak demikian, sifat-sifat kedagingan kita itu, roh kedagingan kita akan menuntut kita terus. Di Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan sampai 21, perbuatan daging telah nyata. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya.
Inilah buah-buah daging yang selalu tiap hari kalau tidak dipimpin oleh Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan ke dalam kehidupan kita, buah daging ini akan mendominasi kehidupan kita setiap hari. Sehingga ada kehidupan yang kacau, ya, dikatakan di sana ada percabulan, ada kecemaran, ya. Jadi sekarang ini kita mau menuju manusia yang baru. Saya percaya, ya, sifat kedagingan kita itu hanya Tuhan yang bisa merubah ketika diri kita mau datang kepada Tuhan untuk dibaptis, untuk menerima keselamatan itu. Kalau ada di tempat ini yang belum menerima atau belum dibaptis, nanti silakan datang untuk mendaftar, ya, supaya engkau bisa berhak menerima janji Tuhan, di mana di sana dikatakan pertobatan pertama setelah berita Injil masuk, ya, dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu masuk di dalam hati kita. Tentu kita akan bertobat dari mana? Bertobat dari kedagingan ini, ya. Ini yang harus kita garis bawahi. Kedagingan yang menuntut kita membuat suatu kebinasaan. Mengapa dia datang kepada kita? Mengapa Tuhan Yesus mau menolong kita? Ini harus dilepaskan dari kehidupan kita. Mari kita lihat setelah kita menerima Tuhan Yesus. Oh, sebelumnya saya perlihatkan dulu gambar hati yang hitam, ya. Ini boleh multimedia. Next, yang ada Galatia 5 gambar. Oh, mana ini gambar hati yang hitam? Iya. Nah, saya sengaja membuat belajar bagaimana menggunakan multimedia ini. Hati kita gelap, di dalamnya banyak masalah, di dalamnya banyak perselisihan, iri hati. Orang yang punya mobil bisa suami istri ribut, iya. Orang sana baru ini, dia bilang pasti ngutang itu. Macam dia aja yang tahu. Jadi jangan seperti itu. Ini kedagingan kita. Banyak lagi. Jadi kita nggak usah harus bahas satu persatu. Ya, ada lagi rope mecah. Apalagi nih? Anggota kita paling banyak ini. Latetel. Ya. Itu kalau dilihat orangnya, senang kali lihat orang susah. Ya, susah dia melihat orang senang. Jangan ada di sini saya seperti itulah. Amin. Nah, hendaknya seperti apa kita meninggalkan manusia lama kepada manusia baru? Mari kita lihat. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, tentu akan membuahkan suatu kebaikan di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan di sana, kalau Roh Kudus berlawanan dengan roh kedagingan, demikian juga roh kedagingan berlawanan dengan pimpinan Roh Kudus. Yang kita mau adalah bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kalau Roh Kudus yang memimpin Bapak Ibu Saudara, kedagingan kita itu berusahalah untuk menghilangkannya. Mungkin kita tidak sempurna, tetapi proses itu harus kita jalani. Setelah firman Tuhan kita terima, proses mulai berjalan asalkan kita mau mengimani, mau memperbaiki diri, ya. Dikatakan di Galatia 5, tetapi buah roh ialah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Nah, jadi yang tadinya setiap ada masalah sedikit mungkin muka mulai murung, itu berlipat-lipat wajah. Sekarang setelah kita tahu, mari kita sedikit tersenyum. Tetapi jangan nanti sampai di rumah, mungkin kalau Bapak tidak ada,
terus bersenyum-senyum, kita nanti bapaknya juga curiga. Jangan seperti itu juga, ya. Tetapi hal-hal yang wajar yang kita lakukan, ada semangat baru, kepenuhan kita di dalam Kristus tentu membawa suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan setelah saya mati bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus, tentu buah-buah ini yang memimpin kita adalah Roh Tuhan sendiri yang memimpin, lalu akan menghasilkan ada sukacita, ada kasih, ya. Yang selama ini kita mungkin mudah marah atau tidak ada kasih, sekarang marilah berusahalah mendapatkan, berusahalah datang terus. Proses ini mungkin tidak secepat yang kita duga, tetapi kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus setiap harinya, ya. Ada kesabaran, sabar kita. Jangan sedikit-sedikit terus marah, jangan, ya. Ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ya. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus supaya jemaat di Kolose dipenuhi oleh Roh Tuhan, supaya kita semua itu mengalami suatu perubahan, suatu paradigma yang baru, lebih dekat datang kepada Tuhan. Seperti saat ini, kalau minggu-minggu yang lalu kita mungkin pengenalannya masih samar-samar karena mungkin setengah-setengah, mulai saat ini jangan lagi setengah-setengah. Mulai 2025 ini beri komitmen baru, ya, beri komitmen baru supaya kita itu semakin hari hati kita dibaharui, hati kita semakin bersuka cita, ada kasih, ya, ada kesabaran dalam kehidupan kita, ya. Jadi terpujilah Allah kita yang selalu memberikan kita penyertaannya, ya. Kalau senter Bapak Ibu yang selama ini mungkin baterainya agak-agak, walaupun baterainya bagus, tetapi kalau kacanya buram itu tidak bisa kita pakai untuk berjalan. Tetapi mari kita hapus yang penghalang-penghalang itu. Kita tinggalkan manusia-manusia lama kita. Kita tinggalkan semua tabiat-tabiat yang tidak baik. Kita tinggalkan semua pengaruh-pengaruh gosip, pengaruh-pengaruh kehebatan zaman ini maupun apa yang dikatakan di sini tadi, pengaruh-pengaruh filsafat yang kosong itu, pengaruh-pengaruh daripada ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Berhati-hatilah. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati kita, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita minta pimpinan Roh Kudus setiap hari, saya yakin dan percaya kita semua akan menjadi anak-anak Allah yang diberkati. Kita akan diberi kuasa ketika kita menerima Yesus itu menjadi juru selamat kita masing-masing. Kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang, menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Amin. Amin buat firman Tuhan. Mana para pemuji ini? Ya, kita angkat satu pujian yang Romo yang hidup. yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Benar ya Tuhan Yesus. Kami mau membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus, hamba terbatas menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja Tuhan, memberi pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami Tuhan layak di hadapan Tuhan, sehingga kami semakin hari Tuhan semakin teguh di dalam iman kami, sehingga kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pimpin umat-Mu Tuhan berjalan Tuhan di dalam rancangan dan rencana-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, kita serahkan. Puji nama